market size in healthcare almost means nothing. It's you know it's a big problem. Everybody knows it's a big problem. It's the question is how do you dari uang ini tuh pegangannya siapa sih? Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Levana Sani, founder dari Nala Genetics. Dan ini suatu kehormatan karena kita beberapa kali sudah bicara mengenai genetics. Levi, terima kasih bisa datang di acara kita. Ya, terima kasihnya ada di saya, udah diundang. Saya mau ngobrol panjang nih hari ini mengenai genetics, tapi mungkin bisa diceritain dulu. Waktu kecil tuh kayak gimana sih Anda? Anda kan sekolah dulu di Ursula, Santa Ursula, terus ke Amerika, tapi waktu kecil tuh apa sih hobinya, terus bisa tertarik dengan biokimia? Jadi pas kecil itu saya deket banget sama keluarga saya. Jadi kita di rumah itu cuma ada berempat, terus keluarga besar saya kebanyakan ada di Semarang sama Jogja. Jadi terus lahir di Semarang? Saya lahirnya di Singapura, terus habis itu 2 bulan langsung dibawa ke Jakarta. Karena papa saya arsitek, jadi papa itu desain rumah saya. Jadi dari kecil itu kita udah dididik untuk menyukai, I guess, barang yang bisa dibuat sendiri gitu. Jadi papa bilang kalau ini rumah ini kita bikin sendiri, kita bakal tinggal di sini sampai nggak bakal pindah pokoknya gitu kan. Terus mama saya itu dari keluarga farmasi, jadi mereka udah bicara sering dengan obat-obatan. Terus habis itu pharmacist atau dokter atau? She's a business person, jadi dia emang belajarnya ekonomi, tapi dari opa-oma saya itu atau kakek nenek saya itu sekolahnya ITB farmasi. Ya, jadi mereka ketemu di ITB, terus mendirikan PT ini. Sekarang ada di Semarang dan kemudian ada di beberapa lokasi di Indonesia juga. Terus jadi dari kecil itu mungkin pembicaraan di rumah itu udah sering ngomongin entrepreneurial journeys gitu. Jadi mama papa kalau ngomongin bisnis ya ngomongin aja gitu di meja makan. Mereka hari ini ada masalah susah apa atau harus fire orang gitu misalnya, ya udah ngomongin aja gitu. Kita kenapa marah-marah gitu juga nggak gitu ngerti, tapi it's part of the daily life udahan. Jadi pas saya grow up itu mama papa itu selalu bilang bahwa we should pursue our passion, so they're very liberal orang mereka juga. Jadi saya mau sukanya apa terserah, dibolehin sama mama papa. Yang penting itu komunitasnya harus bagus, yang mereka bilang values-nya bagus, dan juga harus push to the extreme that you can do. Jadi just whatever you decide to be, tapi be the best that you can. So berapa bersaudara? Ada kakak arsitek juga. Ya. So my brother and my dad suka kerja bareng gitu, suka ngomongin bidang-bidang arsitektur sampai sekarang. Terus habis itu kalau saya mama kadang-kadang ngomongin jualan ke dokter gitu. Kadang-kadang susah ya, rumah sakit ini nyebelin nih gitu. Karena kita bidangnya ya lumayan mirip gitu. Jadi it's quite a kayak entrepreneurial family, and I owe it to them beneran untuk percaya diri bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Terus gimana? Katalisnya apa ke biokimia? Biokimia was waktu di high school? Iya, kayaknya pas high school deh. Jadi high school itu kan kita mesti pilih 3 ya. Jadi make life very simple. IPA, IPS, bahasa, udah gitu aja. Jadi that's the biggest life decision that I had to make. Jadi ya udah, saya waktu itu suka banget sama matematika, dan kayaknya IPA itu banyak matematikanya. Ya udah, saya pilih IPA. Terus habis itu dalam IPA itu I think yang saya paling tertarik itu ternyata ada dunia yang saya benar-benar nggak tahu dan cuma bisa dipelajari menggunakan teknologi. Ya, itu biokimia, which is molecular things that happen on a molecular scale. Dan kenapa hal itu terjadi itu karena atom periodic table gitu ya, are interacting with each other, sehingga bisa kelihatan dalam bentuk yang A, B, atau C-nya itu bisa cuma dilihat dalam bentuk numbers or things that you can measure or things that needs technology untuk bisa dilihat gitu. To me it's a life of mystery gitu. Jadi kayaknya seru banget, dan aku pengen banget belajar lebih tentang itu apa. Dan kebetulan kalau misalnya dengar-dengar mama papa ngomongin farmasi gitu,
biokimia was the center of all of that. Jadi walaupun mama saya itu bidangnya ekonomi, oma saya kan farmasis gitu. Jadi dia selalu ngomongin kenapa obat ini lebih efektif dari obat lain misalnya. It's very simple discussion kayak, ya ini kan nggak nyebabin efek samping gitu kan. Tapi kan kalau sebagai anak-anak kan kita mikirnya, why? Kenapa ini bisa obat ini sama obat ini walaupun sama-sama obat gitu, tapi satunya bisa menyebabkan efek samping, satu enggak misalnya. Itu these type of conversations itu I think really drive me to ask why. And keluarga saya juga kalau misalnya saya ask why, mereka nggak pernah bilang nggak usah gitu. Mereka selalu coba jawab, ya gitu. So very fortunate that my family memang keluarga saya tuh memang terbuka banget untuk have conversations and discussions. Jadi dari kecil tuh emang udah dibina percakapan seperti itu? Kayaknya lebih dibinanya untuk melanjutkan family business ya. Jadi by produknya adalah keterbukaan pembicaraan. Iya. Jadi kayaknya mereka memang udah groom gitu. Tapi terus saya rada melenceng jadinya. Jadi I like the field too much that I overshot a bit. Now I do genetics. Tapi it was because of that early conversation. Hobi apa waktu kecil? I draw. I paint until today. Itu dari papa? Exactly. Ya, jadi dulu kalau kita jadi papa itu kan suka lihat bangunan-bangunan. Jadi kalau kita itu liburan, bagi dia itu belajar. Dia mau lihat desain bangunan di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita lihat bangunan atau kita lihat museum-museum, kita nggak boleh main Game Boy sampai hafal at least 10 painting gitu. Jadi, and so I think sebagai my mom and dad memang suka artisan gitu-gitu. Jadi kayak mereka collect a lot of paintings. Jadi kalau di rumah saya tuh banyak banget lukisan-lukisan orang Indonesia, the masters of Indonesia gitu-gitu. Mereka sangat senang. Worth a lot probably right now. I'll let them decide. I don't know. It looks nice in the house. But I think they're meaning to keep it. I think it's more of a prized possession at this point. Tapi gara-gara influence itu jadinya kayaknya kita very comfortable with just colors and creating things with hands gitu-gitu, gambar gitu-gitu udah menjadi sesuatu yang it's quite natural I would say, because my dad draws all the time. Dia kalau kerja di rumah juga di meja makan dia gambar-gambar. Terus aku jadi dia pikir, ternyata lagi makan sambil gambar? Iya, di kertas, di tisu gitu. Dia gambar-gambar sketsa bangunan. Takut lupa kali ya? Iya, jadi dia kalau lagi ada ide gitu, terus dia langsung kayak minta bolpen, terus dia gambar gitu. Saya ada tuh teman-teman yang kayak begitu. Amazing, lagi makan right? Harus nulis, takut lupa atau harus gambar atau apa. It comes and goes. Ada juga kalau lagi ngobrol, dia harus megang bolpen untuk dia bisa menggambarkan gitu loh, apa yang dia lagi pikirin atau apa yang dia mau katakan. Sambil ngobrol untuk menjelaskan what they're trying to say. Dia nggak tahu gimana dia kayak megang bolpen gitu jalan gitu. Oh ya? Wow, that's so interesting. Wow, yeah, exactly. So I'm not surprised. You're not surprised. Dengar cerita kayak begitu. Yeah, I think it's so interesting that the way that my dad sama my brother juga kalau misalnya udah ngobrolin gitu, mereka kayak yang selalu kita bercandain dari my brother itu kalau dia ngomongnya pakai tangan. He's a very visual person. Jadi kalau ngobrol selalu tangannya kemana-mana kayak gitu. Trying to describe concepts gitu, dia ngejelasin bangunan bisa sampai kayak in his mind is already a 3D model, you know. He's trying to communicate it with words, very hard to him. That's okay. But college gimana? College was fun. Kan saya sekolahnya di SMA Santa Ursula itu disiplin banget. Akademik banget, tapi mungkin not the most wholesome maksudnya. Jadi mungkin pas saya di USC gitu, saya pergi ke University of Southern California di Los Angeles, kaget banget bahwa ternyata itu there's all these cultural aspects yang harus dipikirin juga, nggak cuma belajar terus setiap hari. Terus habis itu there's actually a lot more things that you can learn outside of the classrooms. Jadi, it was the first time. It really was. Jadi, it was a very fun experience, I would say. Dan di sana juga kebetulan ada beberapa profesor-profesor yang
karena vibe-nya itu kan very chill gitu. Kalau Los Angeles kan ya udah bisa jadi Nobel Terlalu Prize chill. winner. Iya benar. Nobel Prize winner tapi kalau ngajar pakai Crocs sama kaos kaki. Terus pakai kaosnya yang kayak bolong-bolong gitu kan. Jadi dan mereka ngobrolin mereka tuh nganggep murid-muridnya udah langsung peer. Jadi mereka bilang saya punya ide ini. Di dalam kelas ada yang pernah baca nggak gitu. Terus maybe some kid, saya pernah baca artikel apa gitu, di entertain terus sama profesornya. Nice. And it wasn't based on a textbook. Kita ya pertamanya lecture gitu, tapi habis itu just go off tangents on real events, current events gitu-gitu kan. Absolutely. Yeah, exactly. Jadi we were talking about the central dogma, which is RNA, DNA, protein, right? Terus habis itu that was like 15 minutes. We managed to stick with that topic. And then the professor terus udah mulai ngomongin tentang different types of RNA yang mungkin create different interactions with the molecule such that nggak selalu kalau satu RNA jadi satu DNA jadi satu protein. Mungkin bisa proteinnya bisa beda-beda bentuknya karena RNA-nya bisa bind with itself atau bind with another molecule or something like that. Jadi, and semua itu adalah sesuatu yang belum diajarin di textbooks dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia interest saja. That was the first time I saw someone who can yang tertarik bicara dengan new idea, tapi walaupun dia sendiri udah sangat expert gitu. And I fell in love with that. I think I fell in love in science because I saw that orang-orang yang udah expert, tapi mereka nggak merasa dirinya expert. Mereka merasa bahwa, hey, my expertise is in learning. Jadi whatever new science, let's bring it on. Bring it into the class. However young you want, doesn't matter. You have a question yang kamu tertarik, work with me. We'll figure it out together. Gitu. Jadi I really like that. Itu lebih mengenai subjek atau guru yang bikin Anda tuh benar-benar nempel dengan biokimia? Yeah. I mean, I know lots of people yang berubah kan. Waktu masuk universitas, tadinya mau major apa, terus pindah ke sini, hanya karena mungkin user experience-nya agak beda. That's true. Dengan apa yang dia aspirasikan. Yeah. Karena guru, atau karena kualitas ajarannya, atau emang topiknya, atau subjeknya. Tapi memang, I do think we live in a world where if you're kalau misalnya kita dekat industri yang lebih dekat dengan uang, then you make a lot more money. It's not measured by value, ya. Tell me about it. Yeah, I think I was lucky that that I saw this intersection of business early on. Yeah. Got it. I saw an escape. Jadi saya tetap bisa di science, tapi saya juga bisa saw a career in science. Banyak banget orang yang ambisi, tapi juga mereka they have to feed a family back home. They have to make it themselves in a measure that was waktu itu it's financial measures dan material success first. Dan saat itu karena science itu modelnya apprenticeship banget. Kalau nggak langsung, kalau nggak idealis dari pertama, you never come back to science. It's so hard to come back to science. Jadi I think you're right. It's unfortunate that the system is very hard, dan waktu itu juga pas saya mau graduate college pernah mikir mau PhD. But I was very lucky karena waktu itu ada program business school. Kerja 2 tahun, sekolah business school 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu saya bisa mendalami bidang genetik sebelum pergi ke business school, dan kebetulan pas di bidang genetik itu kemudian ketemu my co-founders. So I was just super lucky. Waktu di business school? Waktu di Singapura, actually di Genome Institute. Yeah, exactly. Mereka kita lagi kerja project bareng aja, terus salah satu bos saya ada ide gitu. Gimana kalau kita bikin this company, and I just happen to be one of the only people yang interested di business, and I told him I was going to business school, and then and then he said,
great. We're the scientists, we'll take care of the science, you'll do the business. Take care of the money. Yeah. Oke. Tapi jadi yang melanjutkan ke business school itu untuk pendalaman scientific discovery-nya sebetulnya kan? Gimana supaya scientific discovery-nya itu sustainable, ya kan? It's so interesting. Seringkali kan scientist itu mentok karena funding limitation atau apa. Absolutely. It's this balance of communicating what you have found and sometimes communicating what you have found nggak selalu artinya harus publikasi. Yeah. Which is semua scientist biasanya mikirnya kayak gitu. Yeah. Jadi I think financing pada saat itu juga di Singapura untungnya itu juga saya melihat gimana scientific funding itu adalah suatu problem yang memerlukan very deep thinking. Jadi pada saat itu Singapura lagi melakukan shift. Jadi dia lagi invest what is the next big thing for Singapore. They decided it was biotech about maybe like 25 years ago. Invested in this giant city called Biopolis. And then pada saat itu mereka decide bahwa oke, kita terlalu invest kebanyakan R&D tapi nggak banyak yang commercialization. Jadi kita mau change the funding structure supaya scientist itu harus apply. Mereka mau research aja harus apply dulu and make a commercial use case. Baru mau riset udah harus kayak gitu. Jadi mereka harus think 10-15 years ahead. Kalau misalnya saya harus and it was a lot of debate karena semua scientist itu kebanyakan keluar pada saat itu. Jadi pas saya di sana, PIPI, or Principal Investigator, saya bilang, I don't need this, I just love the science, I want to go to the US, where they pursue pure science. Tapi for Singapore, they needed this to be economic drivernya mereka. Jadi, they made that shift, and it was very interesting to be in the middle of that debate. I still don't know jawabannya yang benar yang mana, tapi tergantung kacamata siapa. Kalau Singapura sih pragmatismenya kan tinggi sekali, dan mereka tentunya memikirkan lah gimana untuk mereka bisa tetap survive untuk jangka panjang. Jadi harus ada pragmatisme. And they're small. Idealismenya ada, tapi dikombin dengan pragmatisme. I think you're right. I think being a pragmatic in Singapore juga means that everything needs to be measurable. Betul. And it's measurability, accountability, responsibility, blah blah blah. Ya kan? Yes, exactly. Meritocracy is at the heart of itu. And it doesn't always sit well with science at that time. Oke, terus melanglang buana, terus ngambil master di bisnis, terus selesai, terus mikir-mikir bikin Nala Genetics. So Nala Genetics sebenarnya incorporated 2 bulan sebelum saya pergi. Oke. Terus di take care sama teman-teman saintis, terus Anda melanjutkan S2. Betul. Begitu balik, bentuknya udah berubah, lebih besar atau sama atau apa? A lot of product development. Jadi pada saat pertama itu kita dapat funding untuk bikin prototype. Jadi project pertamanya kita, sebenarnya pada saat itu kita nggak ada business plan juga. Kita cuma iseng. Nala Genetics itu misinya apa? Of course. So Nala Genetics itu kita percaya bahwa genetic knowledge needs to be localized. Harus dilokalisasi dan untuk menjadi impactful. Untuk memberikan impact yang paling besar untuk suatu populasi. Oleh karena itu, tes genetik yang dibikin itu harus sesuai dengan genetic makeup of the person, dan clinical recommendation-nya juga harus sesuai dengan efek yang dilihat di dalam populasi itu. Jadi 2 dataset itu harus bisa independen dibuat di populasi yang ditargetkan, yaitu misalnya kalau sekarang di Indonesia ya orang Indonesia gitu. So intinya untuk meningkatkan efficacy kan. Obat-obatan. Jadi use case pertama kita itu adalah meningkatkan efikasi obat-obatan, bidangnya namanya pharmacogenomic. So pharma and genomics. Kita fokus di bidang itu karena rekomendasinya udah cukup kuat. Jadi karena kita tahu protein mana yang harus dibaca atau gen mana yang harus dibaca, dan efeknya exactly what on that drug. Or very close, jadi very predictable. Sedangkan there's a whole other field of genetics where yang dipredict itu nggak selalu apa yang dibaca di tubuh gitu. Misalnya BRCA1 and 2 for breast cancer mutation, dari DNA-nya banyak banget translasinya.
sampai baru bisa jadi cancer gitu. Nah itu that translation is quite different. Sedangkan pharmacogenomics is very close. Kalau misalnya obatnya, misalnya kita ada varian gen, bisa menjadi poor metabolizer for that particular gene, dan obatnya lewat enzim itu, jadi aktif metabolatnya nggak sebanyak orang normal misalnya. Jadi orang ini harus ngambil obat lebih banyak atau harus ganti obat. Jadi very actionable. So our first project in Nala Genetics was to create a test for leprosy patients. Orang kusta. Jadi orang kusta itu ceritanya di Indonesia, di Singapura? Indonesia, di Papua. So sorry, Singapura semestinya udah nggak ada lagi kali. Yeah, it's very little. Masih ada. Yeah, but it's very little. So there was like one doctor who like was working on it. Tapi Indonesia di Litbangkes Papua ini kita kerjasama untuk melihat bahwa ada satu gen namanya HLA-B1301, di mana kalau misalnya orang ini ada tipe gen ini, dia minum obat Dapsone bisa kayak seluruh epitel tubuhnya kayak terbakar. It starts thinking that the body is under fire, it needs to fight it gitu, harus berantem sama obat ini. Terus habis itu orang kusta nggak banyak meninggal dari penyakit kusta itu, tapi malah meninggal dari efek samping obat ini. So it's very ironic. Terus kita bikin tes yang murah banget, hopefully murah banget, itu 50.000, terus kita jual ke Litbangkes, dan sekarang lagi dipekerjakan gimana caranya tes ini supaya di reimburse sama BPJS untuk Indonesia Timur gitu. Okay. And it was crazy because kita pikir HLA-B1301 ini ya paling 15-20%. It's actually up to 30% in some population. Jadi one out of three people bisa meninggal gara-gara efek samping obat ini. Wow. So yeah, it's pretty interesting. So that was the only thing. Jadi pertama kali kayak 1 tahun itu benar-benar ngerjain itu aja. Terus kita kaget, kok ternyata validasi biomarker ini berjalan dengan sangat baik, Litbangkes Papuanya super responsif. Kita jadi lihat, mungkin kita bisa ngerjain ini buat yang lain-lain juga loh. Banyak obat-obatan lain yang sebenarnya kalau nggak dites, sayang banget efikasinya nggak bagus, atau orang itu pergi ke rumah sakit lagi, not knowing it's because of their drug. They think it's because their disease is getting worse. But no, if the drug works, harusnya nggak harus balik ke rumah sakit. Jadi blood thinners, clopidogrel, a lot of medications have that type of side effects that can be pretty fatal. Big Pharma nggak melakukan testing yang se-exhaustive yang kita pikir selama ini. Jadi pharmacogenomics is something, it's not so new, but it's pretty new. Jadi maybe genetic revolution was early 2000s. Okay. Some of these drugs have been approved atau udah FDA approved in the 50s. 60s, exactly. Dan mutasi juga udah lebih. Exactly. Okay. So, jadi a lot of pharmaceutical. Tapi kenapa mereka nggak meng-update? It's because they can make money. Sorry. Tolong dielaborasi. Yeah. I think they would do. Is your mom watching? Okay, yeah. I hope none of the pharmaceutical companies see this, but yes. I think you have a set of resources. They're a for-profit company. Yep. They would look at things that give them the biggest returns. It so happens that these adverse drug reactions obviously is something that is not the first thing that comes to mind, especially untuk obat-obatan yang udah generik gitu. Ini obat-obat udah nggak banyak, udah rada tua kan, tapi di developing countries, these are the drugs that are prevalent, yang paling banyak dipakai kan. Untuk pharmaceutical company, that's done in the past. We need to work on the more bigger blockbuster drugs. Yep. Terus jadi ada gap di situ. Tapi gap keduanya juga kalau kita ngobrol sama dokter-dokter, kita tanya, obat-obatan ini menyebabkan efek samping gitu. Terus habis itu they find it hard to identify what is an adverse drug reaction sometimes. Jadi mungkin kalau efek samping obat itu nggak bekerja, mereka bisa bilang bahwa memang pasiennya aja sering nggak minum obat. Atau ya siapa tahu pasiennya pergi ke dokter lain terus obatnya interaksi sama obat saya, bukan salah saya gitu misalnya. It's that the care system is not connected. Very hard to identify. This is the type of decision that kenapa saya percaya bahwa pharmacogenomic itu bisa kuat banget, itu karena it's the type of thing that if you know in the beginning all these side effects atau
permutations of what could happen next itu nggak bakal terjadi. So it's very important to just get it right in the beginning. Yeah, path of least resistance. Langsung. Perfect. Yes. So your clientele itu ujung-ujungnya nanti farmasi atau end users? Yeah, so Karena atau bisa dua-duanya. I think in healthcare it's interesting karena yang pakai bukan yang bayar terkadang. And yang bayar bukan yang decide. Okay. So it's three different people sometimes. In the worst case scenario, or the most complex, the buyer is the insurance company, the decision maker is the doctor, the user is the patient. Yeah. Jadi for one thing to happen, three people need to agree. Oh gosh. Wow. Each of them have their own incentives and their own interests. Tapi perusahaan asuransi, they're vested in this. End user think pasti so. vested. Yes. Dokternya gimana? Exactly. I think you have read extensively on this. You know this very well. I think doctors are at the end. I think doctors really want to give untuk pasiennya pasti. Jadi itu no doubt. Tapi yang membuat mereka susah itu adalah mungkin karena mereka it's just the time of day. It's really is I see a patient di depan saya udah harus dilakukan sesuatu dan saya cuma punya waktu on average 6 sampai 10 menit. Yeah. Apakah saya ada waktu untuk menjelaskan tes DNA itu apa? Harus ngambil sampelnya, apa segala, efek samping? No time. I just give kalau misalnya pasien ini mirip banget dengan pasien yang pernah saya lihat sebelumnya, ya udah saya kasih aja obat standar dose gitu langsung. So we don't blame the doctors, but it is the system yang memang menyebabkan dokter itu terkadang susah untuk adopt teknologi-teknologi baru di mana requires a little bit of investment dari mereka. Jadi part of Nala Genetics itu pas kita bikin, kita nyadar bahwa bikin tes doang nggak bakal kejual. Pasti. Karena tes itu kan kita jual informasi. Jadi informasinya itu harus dipackage sesuai harus diberdayakan. Exactly, yeah. Harus diberdayakan oleh farmasi, asuransi, pemerintah juga to some extent, yang pasti end user. Dan dokternya juga, dokter yang paling baik kan adalah dokter yang nggak bakal ketemu lagi sama pasiennya setelah ketemu sekali. I agree. Iya kan? Yeah. Tapi sekarang payment systemnya kebalik banget. Iya. Sebelum BPJS, sekarang udah ada BPJS, I think it's much better. Tapi sebelum BPJS, pertanyaannya adalah gimana supaya pasien ini datang terus ke saya. Iya. Jadi kayak jualan mobil aja supaya dia ke bengkel terus. Iya kan. Dikit ya ada salahnya dikit gitu kan. Just enough, you know that. And then I think bagusnya juga, tapi zaman sekarang pasien itu yang paling saya tertarik itu saya dulu pas sekolah di Amerika, saya lihat company-company lain yang di tes DNA bedanya apa dengan bisnis model yang bisa saya implementasikan di sini atau Southeast Asia. The main biggest difference is really the awareness of the market. Yeah. There's this class of users di US namanya citizen scientists. How great is that name, right? It's you're right. It's a citizen scientist. And kita biasanya mikir scientist itu orang di lab terus gitu, tapi kan karena banyak orang sekarang these days itu tahu banget tentang kesehatannya mereka, terus habis itu digital data, dan mereka pengen banget tahu tentang segalanya tentang diri mereka sendiri. Yang mereka ada buku namanya The Patient Will See You Now. I love that book. Itu bilang bahwa dokternya harus siap menjawab pertanyaan dari pasien, not the other way around gitu. Jadi I think that's the biggest difference. Jadi pas saya balik ke Indonesia atau balik ke Singapura juga melihat bahwa culturally speaking and awareness level adalah sesuatu yang kita masih harus kerja dengan banyak dokter dulu. Baru ke end user, baru ke insurance company. Give me some numbers. Kalau ini benar-benar mujarab, temuan-temuan ini untuk bisa meningkatkan efficacy dari obat ke pasien supaya nggak ada adverse reactions lagi. Berapa persen sih penghematan dari pengobatan yang selama ini dilakukan? Jadi studi-studi. At least berapa persen? So we did a study adanya di Singapura. A year can save $240 million. Oke, itu berapa persen dari angka yang digelontorkan sebelumnya? So like the percentage of savings. Yeah, you could save what, 20% of how much you would have been spending before? Yeah, or so 10% or 5% or
Right. Berapa tuh kira-kira? Jadi kita kalau ngitungnya rate of hospitalization-nya bisa berkurang, so about 30% of hospitalizations can be reduced kalau misalnya. Kalau obatnya pas, ya kan? Dan kebanyakan obatnya nggak terlalu pas kan? Betul, ya. Dan itu cuma di ambulatory care aja. Banyak banget mungkin di psikiatri gitu. Dimana kita ketemu pasien yang 8 tahun, depresi, coba banyak sekali obat gitu. Jadi this type of test can tell you ya obat ini memang nggak berguna dan nggak cocok dengan saya karena genetika saya dan bukan karena tipe depresi saya berbeda atau anything like that. It's just that you need the right medication for you. Yeah. Bahkan obatnya tuh bisa aja nggak minum obat sama sekali kan? Absolutely. Berdasarkan temuan Anda, iya kan? Exactly, ya. Jadi one of the I think that's true. Jadi interestingly, jadi salah satu proyek kita dengan Dr. Samuel Haryono di MRCCC, dia kan kita lagi ada proyek sama mereka untuk obat tamoxifen namanya, untuk breast cancer adjuvant therapy. Jadi harus minum obat namanya tamoxifen ini diminum setiap hari setelah kemoterapi selama 5 tahun. Jadi pas kita mau bertanya sebenarnya apakah gen itu mempengaruhi seorang itu harus minum obatnya 40 mg, 20 mg, atau ganti obat sepenuhnya. Pasien-pasien yang bertemu dengan Dr. Sam ini, oke lah genetiknya kita will do. Tapi most of the conversation is sebenarnya itu apakah saya harus makan lebih sehat? Apakah saya harus yoga? Apakah we are grouped. It's so interesting that pharmacogenomic genetic testing is grouped in the age of wellness. And that's a reason, salah satu alasan kenapa kita bisa jadi hopeful banget, karena kalau udah sifatnya wellness, very patient driven. Jadi a lot of room to grow, karena pasien itu kan rising middle class, they're all very interested in their health. Tapi at the same time, kalau saya lihat banyak banget science education yang harus dilakukan gitu, dari sisi dokternya, dari sisi pasiennya, and that's one of the things that we are constantly doing juga. I've been following this line of thinking. Ada satu buku namanya The Diabetic Code yang ditulis oleh Jason Fung. Paradoxically, itu semakin orang tuh disuntik dengan insulin, semakin tinggi insulin resistance-nya. Ya kan? It just sounds like it's been a scam. Iya kan? Dan kalau saya hitung itu industri insulin di Amerika per tahun tuh kurang lebih $27 miliar. Iya kan? Dan ini udah mulai dari mungkin 25-30 tahun yang lalu. Sebetulnya untuk kita bisa mengobati diri adalah untuk tidak menyuntik diri kita dengan insulin. Ini untuk tipe 2 ya, diabetes. Karena exposure basically causes resistance. Kan? Semakin kita terekspos dengan cuaca dingin, semakin kita kuat dengan dingin. Tapi semakin kita terekspos dengan insulin, semakin kita resist insulin. Makanya glukosnya yang semestinya dianterin oleh insulin itu nggak masuk ke sel otot. Absolutely. Jadi nggak tahu nih gimana untuk kita bisa mengsosialisasikan atau mengedukasi masyarakat luas. Kan? It starts with the doctors. Jadi, right? Karena kalau dokternya, ideally. Karena, by the way, full disclosure, my dad was a doctor. Wow. Ya kan? Tapi saya ngelihat ini dokter nih harus lebih bisa berperan untuk menempatkan atau meletakkan proporsi kedudukan pengobatan. Yang mana yang benar atau yang mana sebetulnya nggak usah diobatin. Karena dia lebih baik nggak usah minum obat. Ya kan? And to do that kayaknya juga mesti dilihat. Kadang-kadang saya juga lihat dokter, maksudnya resistance-nya kenapa itu gara-gara the way that they are paid jadi the incentive system itu sangat susah supaya dokter-dokter itu praktek seperlunya aja gitu, karena it's a fee for service model. Jadi dibayarnya kalau ada intervensi. Jadi dia harus melakukan intervensi, pasien udah di depan mata harus di do something gitu supaya bisa bikin that visit worthwhile untuk dirinya dia.
Tapi kalau misalnya bisa ganti kayak model BPJS, jadi dibayarnya kalau sembuh aja, ya itu kan harusnya align ya, gitu kan lebih align. Jadi kalau saya bayar ya kalau saya sembuh aja gitu. Akuntabilitasnya jelas. Exactly, ya. I think I was so excited. Jadi pas kita mau bikin tes DNA kita dibayarin sama BPJS, kita jadi kenal sama orang-orang, nggak banyak sih, kayak ada 5-10 orang yang ada di UI sekarang, health economists. They do cost effectiveness studies untuk melihat bahwa oke, ini obat mana yang harus dimasukin ke dalam BPJS dan kenapa gitu. Jadi kalau misalnya mindsetnya kita bisa bikin decision on a public health level to say that enggak semua orang harus minum obat ini yang paling mahal. Kita bisa minum obat yang sebenarnya lebih murah tapi can give more access misalnya, atau less side effects to some people. Atau kita bisa tes orang dulu supaya efek samping obatnya nggak kejadian ke depannya. These can only happen if the right incentives are put in place, and that's why I think genetics today is so interesting because of that systemic level change. Ya, kalau misalnya cuma ya untuk diagnosis atau cuma bayar tes mahal, nggak menarik karena yang bisa bayar aja gitu jadinya, yang dapat akses untuk informasi ini. Tapi kalau misalnya udah diimplementasi sistem wide level, it can touch everybody gitu. Betul. Jadi who needs it the most? Ya. Betul. Saya percaya perannya genetics dalam batas wajar ya, itu sangat bisa membesarkan bangsa, mencerdaskan bangsa, meningkatkan efisiensi, profisiensi, apapun lah, dan kesehatan. Yeah. Termasuk longevity. Yes. Iya kan? Yes. Dan, nah, saya mau tanya nih, kita akan mendalami nanti berikutnya DNA, RNA dan segalanya. Tapi saya mau tanya, kalau umpamanya Anda menemukan bahwa sequence genomnya dia ini kayak begini dan obat yang ini nggak cocok, obat yang ini juga nggak cocok, obat yang ini nggak cocok, terus nggak ada alternatifnya, gimana tuh? Yeah, great Terus nggak ada farmasi yang bisa membuahkan obat tersebut. Great question. I think jawabannya adalah jangan dibaca. Oke. Karena jangan dibaca apanya? Jangan dibaca gennya. Oke. Yeah, so I think it's one of the reasons kenapa genetics itu sangat susah diimplementasikan di kalangan dokter, ada namanya variants of uncertain significance, or VUS. Artinya itu kalau misalnya di dunia kanker, kita tahu mutasi ini terjadi, tapi apakah mutasi ini yang menyebabkan kanker? We're not sure. Yep. Similar to your question just now, kita tahu bahwa gen ini bisa menyebabkan enzim ini tidak berfungsi. As they say, cancer is the biggest perversion of genetics. Interesting. Yes, there's so much unknown about it. Karena it replicates. It does. Iya kan? It just mutates. Sorry, I cut you off. Terus. No, but there's a whole other. I was just thinking in my brain. Oh, there's a whole other topic. Yeah, I was like, oh, should we go on that tangent? So jadi kalau misalnya di Nala Genetics pas kita bikin tes, misalnya salah satu decision yang kita harus bikin early on, kita ditawarin bikin untuk membuat tes Alzheimer's. And Alzheimer's is a disease that nggak ada medikasinya. Jadi kalau misalnya one of the things di luar farmakogenomik yang kita bikin adalah kita mau melihat also prediction of chronic conditions. Jadi with the same level of thinking, kalau misalnya kita bisa predict efek samping obat, kita bisa predict yang lain juga. Slightly more advanced science, but basic science is the same. And kalau misalnya kita bisa lihat bahwa orang itu akan dari Alzheimer's, nggak ada solusi, dan umur 30 udah kita kasih tahu, apakah kita mau memberikan informasi itu ke orang tersebut. And kita sebagai at the time pas the founding team, kita bilang we'll hold back that information. Kita fokus on, karena banyak banget biomarker yang udah actionable. Kenapa kita harus fokus ke informasi-informasi yang mungkin belum bisa actionable dulu. Jadi we decided on not to do that. Tapi banyak juga company-company lain yang merasa bahwa ini adalah the right of the patient to know. And I completely agree with that too. As long as the doctor, or as long as ada support system supaya pasien itu bisa menjalankan terapi atau plan yang sesuai.
Jadi dengan beberapa produk kita yang ada, kita selalu melihat bahwa rekomendasi yang kita berikan itu sesuai dengan the best science out there. Jadi kita ada tim di mana yang benar-benar kerjanya bacain paper doang gitu. Terus habis itu dimasukin ke dalam database. Database itulah yang menjadi recommendation engine yang kita buat dokter-dokter. Jadi we don't make our own recommendations. Kita benar-benar coba baca what is the best science out there. Dan cuma diberikan ke dokter di saat yang tepat supaya mereka bisa make the best decision. Asal dokternya percaya bahwa rekomendasi itu berguna untuk pasien, dan should go with it. Tapi we're treating, kita nggak bisa kasih informasi yang berhubungan dengan genetics untuk manusia misalnya, itu karena something so dear to us ya. It never changes. It is very unique to all of us. Informasi itu nggak bisa di take on lightly. Jadi menurut kita itu adalah sesuatu yang kita harus take responsibility. Kalau sekarang udah dikasih tahu orang, ya harus kasih solusi dong. Gitu. Selama ini udah terasa nggak adanya resistance dari industri? Iya. Karena kepentingan mereka tergeruskan. Ya kan? Nah itu gimana tuh caranya supaya Anda tuh tetap bisa berkesinambungan? Jangan sampai itu mendiscourage upaya-upaya kalian untuk bisa mengoptimalkan pemberdayaan obat atau tidak dilakukannya pengobatan kalau emang nggak perlu. Ya, resistance-nya, I think saat kita ngobrol dengan resisten itu, mirip dengan teknologi apapun, there's always the 80-20 rule. There's just early adopters, people yang memang ngobrol, tangkap langsung. These are the people that kita kerjasamain dulu, just grab the lowest hanging fruit first. Dan bagusnya adalah karena dokter-dokter ini sebenarnya the resistance is not coming from bukan dari opini, karena ini adalah suatu fakta gitu. Udah tahu bahwa personalisasi obat-obatan is here to stay. Nggak mungkin kita balik lagi 20 years ago. It's either join sekarang atau join later. Gitu aja sih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada dokter-dokter yang memang percaya bahwa join sekarang dan memang mau take a chance bahwa oke, ini teknologi baru, saya mau belajar teknologi ini dan saya bisa menaruh nama saya bahwa tes ini bisa memperbaiki praktek saya, dan saya mau investasi ke solusi-solusi ini. Itu adalah dokter-dokter yang end up making the what Nala Genetics exists today. Jadi pas saya pertama kali mulai dengan Nala Genetics, one of the biggest decisions as a CEO that I have to make is choosing the right partners. Karena kalau enggak, I will just talk to a wall. Jadi resistance is key, is there. Doesn't mean we can go to other doors and other partners. Di Nala Genetics karyawannya berapa? We have 25 people. Ya, 15 orang di Indonesia, 10 orang di Singapura. Scientist-nya berapa? Dari 25. Actually. Jadi itu termasuk satu sekretaris ya? Nggak ada sekretaris. Wow. Jadi belum ada. Okay. Kan nanti kalau misalnya fundraising selanjutnya baru boleh budget. Tapi porsi saintisnya banyak kan? 22 orang saintis dan 3 business development. Wow. And even dari business development-nya itu saya selalu interview for people yang memang ada background science-nya. Wow. Ya, jadi I think yang nggak semuanya saintis sih. Jadi tapi interestingly kan kita juga ada nama engineers gitu, karena kita juga bikin software supaya udah baca genetiknya, ini interpretasi genetiknya pakai softwarenya ini kan. Nah softwarenya ini walaupun mereka semua software engineer, they're married or are dating scientists. Jadi indirect effects of I think memang it's quite a niche industry. Jadi kalau misalnya saya harus berantem sama Gojek gitu ya, Tokopedia, gimana cara hire software engineers? Harus ada yang udah kayak ada interest gitu. Kalau enggak, I can't win. But it's been interesting. Mereka semua kayak kalau misalnya kita ngobrolin gitu ya, kita ada Friday happy hours where we try, a bunch of nerds. Tapi udah nggak ada lagi kan sekarang, zaman PSBB begini. Oh, lewat Zoom, we make do. Long distance relationship is hard, but it's not impossible, ya.
But yeah, so when we do on Fridays kita ngobrolin kayak each department pitch an idea that is the best frontier of their team gitu. Jadi waktu itu the engineers pitch an idea for namanya federated learning. Jadi kan kita misalnya mau predict iseng doang sih. Ya, maksudnya masih jauh banget tapi kayak I feel like I'm getting younger now. Yeah, that's you are already very young at heart. So Terus? Yeah, and then ada one of my product managers dulu kerjanya CRISPR di UCSF. Let's talk about that. Let's do it. Yes, I wish she was here to be talking about CRISPR. And then my co-founder is a bioinformatics. Jadi dia kasih tahu, this is the field of bioinformatics. Serunya kalau di Nala ya atau ada grup saintis-saintis itu. Mereka selalu want to share gitu jenisnya kayak this is what my field is doing and I want to share with you guys and this is where we think what the company is going. So I think it's fun that there's a lot of scientists, banyak banget scientists di company. 2015 Jennifer Doudna mengibarkan bendera mengenai CRISPR-Cas9. What's your view? Net good, net bad? Oh, net good or net bad? Let's start with the easy one first. What do you Oh, net good. Net good. I'm in that camp. Net good, right. Dan saya juga kaget waktu saya baca bukunya. Yeah. Dia tuh yang menceritakan bahwasanya RNA itu predates DNA. Yes. Saya kaget, saya pikir justru sequentially after. Right. Ternyata RNA itu was the predator. Yes. Iya kan? Atau predecessor. Primordial soup. Iya. RNA dulu. Yeah. Dari single helix ke double helix. Yes. Nah gimana tuh menurut Anda? CRISPR aplikasinya ini kan udah mulai kelihatan nih. Kemana-mana kan. Gimana kita bisa meniadakan pediatric blindness. Kita bisa meniadakan HIV. Kita bisa meniadakan banyak lah ailments atau illnesses yang agak-agak menggerus lah humanity. Yeah. Nah ini kan ada interpretasi yang menyatakan ini therapeutic, tapi ada juga yang menyatakan ini enhancing. Saya sih apapun lah selama kita bisa hidup lebih sehat, lebih baik, ya kan, lebih sejahtera, lebih lama, ya kayaknya sih itu oke-oke aja. Lebih lama is a debate ya. Iya. Yeah. Preference, yeah. I'm not sure if I want to live until I'm 150. Yeah, kan? We have this fun, well not fun, but question because where we're just not used to that notion. Exactly. Yeah, kan? Would you live until 300 or 30? Gosh, I have so many bad dreams. So would I want them to repeat? Right. So if you can... Or bad memories rather. Yeah, kan? Kalau menurut saya itu relatif. Tapi opsinya udah ada kan? Yes. Nah itu gimana menurut Anda? Untuk kepentingan Indonesia ke depan deh, CRISPR-Cas9. Kayaknya kalau with any technology, technology itself is neutral, I think. Or knowledge is neutral. It's what you decide to do with it that can make it good or bad. Yeah. Jadi tapi that's also my personal belief. Jadi kalau CRISPR diaplikasikan kayak misalnya yang the HIV babies di Cina gitu misalnya yang they try to cure. I think kalau misalnya nggak ada counterbalance ke teknologi ini, di mana kita bisa bilang ini adalah that's it. This is where as far as it goes. Of course banyak banget kejadian-kejadian yang kedepannya yang kalau ethical approval yang nggak bagus waktu itu di Cina tiba-tiba public backlash nggak communicated well, nggak ada legal structure-nya, itu tentunya bisa jadi kacau banget gitu karena teknologi sangat kuat. We can do many things with CRISPR kan. So I think as long as there's that counterbalance, I think innovation thrives towards the good. Tapi if there's kalau misalnya nggak ada dua sisi ini, biasanya bisa jadi harus ada pagarnya kan? Iya. Pagar moral, pagar spiritual, pagar teknis, pagar apapun lah, supaya
kalau menurut saya ini harus didiskursuskan dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebaikan dan perbaikan terjadi. Iya. Ya kan? Jadi, karena siapa sih yang nggak sakit? Ya. Ya kan? Absolutely. Siapa sih yang nggak mau nggak buta? Siapa sih yang nggak mau ya apapun lah yang selama ini merupakan defisiensi dari kesehatan. Dan itu kalau menurut saya ya bahwasanya kita bisa mengedit lah salah satu dari G, C, A, dan T. Ya kan? Itu luar biasa kalau menurut saya. Yeah. The possibility is endless. And just thinking kayak kalau di field saya juga kayak pertanyaannya tadi Bapak juga bilang sebenarnya CRISPR untuk Indonesia itu seperti apa? Kita belum even ke CRISPR aja, kita membaca aja. Ini saya kasih dokter gitu ya, dokternya dok ini bisa, ini ada informasi pilih obat yang misalnya that's very simple decision aja. Mereka takut dan nggak berani. Jadi where it is for Indonesia, kayaknya unfortunately masih kita harus gimana caranya supaya banyak orang di like you, like practitioners in the field comfortable ngomongin teknologi baru, especially in the policy making sense. Jadi kalau misalnya kita mau apply gitu ya kayak alat kesehatan dalam negeri, alat kesehatan luar negeri, kita kan harus ke BPOM, MOH, di sini mereka harus the forefront of teknologi. Jadi kita pertama kali kita mau bikin tes nih DNA. Terus habis itu katanya kita tes DNA pertama yang ada di manufaktur di Indonesia untuk tes farmakogenomik. Jadi tapi kita at the end of the day, apakah kita mau pertama kali apply di Indonesia, jadinya kita nggak mau apply di sini, kita mau apply di Singapura karena kita nggak dapat feedback dari orang di sini. Orang di sini akan bilang, ya terserah Mbak aja. Karena kita belum pernah lihat teknologi ini, kita nggak tahu gimana cara validasi atau melihat bahwa sesuatu itu aman atau bagus atau enggak. Sedangkan di Singapura kita baru present in 5 minutes langsung banyak banget pertanyaan. Did you do this? Did you do that? Nah itu that type of feedback itu yang membuat teknologi akan menjadi jauh lebih baik juga. Nggak cuma a bunch of scientists running around like headless chickens gitu. Jadi mereka bisa pinpoint, oh ini gimana saya cara tahu teknologi ini benar-benar aman dan kepakai di populasi gitu. Kalau without that conviction, without that dissent gitu from regulatory bodies, kayaknya nggak bisa maju karena selalu akan ada skeptik gitu. Selalu orang bilang, oh ini teknologi berbahaya gitu. Maju tapi berbahaya, saya nggak mau. Jadi ujung-ujungnya kalau bicara yang kayak gitu terus jadi masalah opini ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya udah ada di orang yang skeptik dan orang yang optimis, dua bisa setuju bahwa ini adalah teknologi yang bagus. That's immense. Saya beberapa kali mengatakan bahwasannya di sisi regulasi itu terlalu banyak linearitas, sedangkan di sisi pasar eksponensialitas, ya kan? Nah ini gimana nih untuk bisa dipadu dengan baik, ya kan? What is an exponential policy making? Bentuknya kayak apa, Pak? Kalau menurut saya, ya kita harus provokasi percakapan, ya kan? Ini salah satu lah platform, ya, di mana kita memprovokasi percakapan-percakapan yang mungkin aja nggak menjadi percakapan sehari-hari, ya kan? This is not a typical breakfast conversation. Oh, I don't know what you have for breakfast, so maybe this for you. Ya kan? Tapi kalau menurut saya, kalau ini kita dorong ke masyarakat luas, the ball starts rolling. Mungkin awalnya lamban kan, tapi it snowballs dan semakin lama semakin cepat. Ya mungkin aja nggak dalam 2-3 hari, tapi dalam 2-3 bulan atau 2-3 tahun. Tapi itu mendingan daripada nggak sama sekali. Iya kan? Betul. So you gotta start somewhere. Dan saya percaya, ya mau nggak mau kita harus dorong. Dan selama kita yakin bahwa bukti empirisnya ini sangat pronounced dan sangat compelling, ya nggak usah khawatir. Betul banget sih. Iya kan? And it's amazing kenapa COVID itu now, tukang Gojeknya tahu artinya qPCR gitu. Gila banget. Gila, I cannot imagine. Nggak ngira kan? Ever in a million years. Never underestimate the lay people. They actually can get it.
Exactly. You just have to mention it every time. And gitu. if it also begs the question kalau misalnya orang yang sudah mengerti what trends will stay and what trends will go away, and it's just nggak apa kalau misalnya untuk mikirin juga kalau apa yang konversasi yang tadi bisa terjadi di orang-orang sekarang itu gimana caranya kita bisa meningkatkan conversation ini supaya mereka itu ke arah yang benar. Policy makingnya harus, atau a unified voice need to tell them. Karena kalau sekarang orang harus cari bedanya antigen sama saliva test sama it's just mereka, dan terlalu banyak sources of information yang mereka harus cari sendiri, itu susah banget. Jadi I think it's so interesting kalau sekarang udah ada awareness dari people. It's really up to the government now. The ball is on their court. How do they shape this? Ya nggak sih, kayak this curiosity and hunger for now healthcare and diagnostics. I think we're monitoring it very closely as a market too. Yeah. Kalau menurut saya Indonesia itu masih jauh dari becoming atau ushering designer humans. Designer humans. Ya kan? Tapi untuk kepentingan therapeutic, there's a lot that can be done. Coba dibayangkan, rakyat yang selama ini nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, terus tiba-tiba dia tahu, ternyata kalau saya dicek DNA-nya yang cost-nya tuh masih terjangkau atau sudah terjangkau, dia nggak perlu dijejelin obat yang selama ini dijejelin yang dia nggak mampu atau dia pas-pasan banget. Iya kan? Atau bahkan dia bisa makan herbal atau apa gitu yang jauh lebih murah. Dan saya rasa kalau begitu semuanya punya kepentingan. Iya. Iya kan? Iya. Pemerintah pasti punya kepentingan karena dia nggak mau dibebankan. Iya. Iya nggak? Bahkan ternyata ini biaya untuk BPJS-nya bisa jauh lebih murah kalau kita bisa memberdayakan nih ilmu-ilmu atau temuan-temuan yang ada nih. Dan kita coverage-nya bisa jauh lebih luas. Betul. Bukan hanya yang sekarang ini, tapi bisa ke seluruh populasi di negara. Dan saya rasa itu bisa tuh. Going back to your Gojek example, or I shouldn't mention the name, tapi going back to your ride-sharing example, iya kan? Tapi kalau menurut saya itu bisa dipopularkan lah. Iya, benar banget. Temuan atau ilmu-ilmu atau pengetahuan kayak begini yang semestinya sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Iya. Karena mereka punya kepentingan untuk kesehatan mereka tuh lebih baik. Iya kan? It's now front and center ya. Jadi semua orang kayak melihat bahwa ternyata sehat itu penting. Karena kalau saya nggak sehat, saya nggak bisa kerja. Jadi dulu kan nggak begitu kepikir ya. Ya udah sehari-hari aja, ya udah you just take it for granted. Ya, jadi iya sih, betul. It's interesting to see kalau misalnya nanti ke depannya kalau misalnya kita bisa main volume. Karena kalau misalnya kita lihat Indonesia kan selalu any business is very interested in Indonesia because of the market potential. Salah satunya dengan cara itu ya kalau orangnya itu memang termobilisasi untuk bisa peduli gitu kan, untuk sesuatu convenience, healthcare, whatever it is. Kalau misalnya healthcare is here to stay and knowledge of people is here to stay, I think it's a very interesting time to be in genetics today. Iya, kalau saya hitung-hitung itu in a typical developing economy, penggelontoran untuk healthcare itu 10-15% dari PDB. Yang nggak efisien. Oh, yang nggak efisien. Oke. Kalau mau lebih efisien, di bawah 10%, bahkan bisa turun ke 5%. Ya kan? Dan lucunya atau ironically, itu yang nggak efisien justru di negara-negara maju. Yes. Ya kan? Nggak usah nyebut nama lah. Tapi kalau kita turunkan ke 5% dari PDB kita 1,1 triliun, that's a 50 to 60 billion dollar market. Ya kan? Tapi kita bisa memastikan bahwa dalam konteks pengeluaran 50-60 miliar dolar, rakyat sehat. Iya, betul banget. Dan kalau sehat, kemungkinan besar akan sejahtera. Iya. Iya kan? Iya, kalau misalnya kita mikirin juga kalau misalnya COVID-19 testing aja. Iya. Kenapa nggak, there's the money, kita sekarang ngetes kan masih rendah ya? 3,4%. Iya, not enough.
UAE 250% dari populasi. Denmark, ya UAE sorry ya, populasinya kecil I sekali. thought we're not saying names, but now. Okay. Oh, okay. Denmark 230%. Right. Amerika, Singapura sama apa lagi ya 100%. Kita masih 3,4%. Just that alone, it's right in front of them. The money is there and it's so clear. That is just one thing that you have to do. Nggak usah ngetes yang lain-lain deh. Itu udah benar-benar solusinya udah di depan mata aja, mereka nggak bisa memobilisasikan gitu. Jadi kayak salah satu lab yang kita lihat, jadi pas selama COVID ini kan kita juga membantu rumah sakit bikin lab di dalam rumah sakit mereka. Jadi kita percaya bahwa pada saat itu karena we have to build a lab gitu. Kita bayangin paling bagus lab ini ditaruh di mana. Kita pikir paling deket sama rumah sakit. Karena kalau misalnya orang yang sakit, bisa langsung di take care. Jadi people don't die. Because at the end of the day, you're just preventing deaths. Jadi kita project pertama kali, kita bikin lab-lab di rumah sakit, tapi selalu benturannya itu nggak ada uang gitu. Jadi padahal itu udah jelas banget rumah sakit ini bisa menjadi center-center testing gitu kan. Tapi they don't have the money, nggak cukup manpower di sana. Jadi market size in healthcare almost means nothing. You know it's a big problem. Everybody knows it's a big problem. The question is how do you dari uang ini tuh pegangannya siapa sih? Dari uang ini tuh siapa sih sebenarnya yang have a stake 10% on the pharmaceutical companies? It's this little players, and then baru kayak mereka pedulinya apa masing-masing dan bikin satu produk yang every single person will say yes. Baru produk itu bisa jalan. So it's so interesting yang even with COVID-19 kita juga lihat bahwa kan kita juga ada di Singapura. Gimana cara mereka respond to the pandemic is very different. Kita di Indonesia kita bisa main banyak banget peran sebagai perusahaan privat, bantu-bantu rumah sakit atau even kerja sama rumah sakit publik. Tapi di Singapura pegang aja nggak boleh kita. Very very hard to actually do testing karena government-nya. Oh, karena pemerintahnya sangat berperan. Ya, jadi kita mau kan dulunya kita bikin tes farmakogenetik di Singapura, shut down every single project. You all do for COVID-19 testing, that's it, no questions. And it's that type of kind of strong hand sometimes. It's something that it's interesting to see lah, kayak bedanya kayak gimana. Jadi I think salah satu saya juga belajar dari sama masa pandemi ini adalah kalau saya lihat perusahaan teknologi lain gitu ya, kayak bisa winner in one market, very big market. Kalau di healthcare kayaknya harus ada at least exposure to another market. Karena you never know, opportunity-nya dan the healthcare or payer system in different markets itu bakal bawa opportunity seperti apa. Jadi kayak kalau Singapura tiba-tiba ada grant gitu. Kalau Singapore is very strong in the grant ecosystem, similar with Australia. In the US, right? Kalau Indonesia, very strong in the consumer market. Thailand very strong in like consumer and also misalnya tourism market gitu-gitu. Jadi being able to kind of see that is also interesting, I guess. Tapi payment and science is very cool. Kita bicara deh mengenai vaksin. Okay. Ada I don't pandangan? know if I'm qualified. Nggak apa-apa. Tapi dari sisi sudut pandang Anda, gimana nih vaksinasi ke depan? In terms of how quickly kita bisa melakukan dan apakah ada cara lain untuk bisa mempercepat atau apapun lah. Ini kan kalau saya lihat nih supply constraints, ya kan? Bukan demand constraints, ya kan? The demand is all over. Supply constraints ini cukup luar biasa dan supply-nya tuh datang dari negara-negara maju. Mereka yang punya kapasitas manufaktur kan. Dan mereka juga sudah dan akan terus memprioritaskan dirinya sendiri untuk minimum 1 tahun ke depan lah. Dan saya nggak ngelihat diplomasi vaksin ini akan berjalan dengan baik. Kecuali mungkin Tiongkok. Dia tuh udah mulai melempar ke sini kan 40 juta Sinovac dan segalanya. Tapi kan di sini ada 270 juta manusia. Dan saya nggak tahu tuh. Ini bisa panjang ceritanya di sini. I think iya sih setuju banget kalau kayaknya COVID bakal di sini
bakal nggak tahu sampai kapan, tapi iya bakal lama kayaknya. Tapi kayak polio gitu, kayak lama banget kan. Memang ada beberapa area yang memang mungkin bisa kayak gitu juga. Saya juga nggak tahu kayak kedepannya kayak apa. Tapi ya. Ada nggak yang bisa diperankan oleh Nala Genetics? Vaccinations. Untuk menjembatani lah antara di sini yang masih kekurangan, di sini yang kecukupan. Ya, gitu. Yang conversation yang kita sebenarnya ada di saat ini itu dari dua sisi. Satu adalah untuk sequencing the virus. Jadi karena mungkin ada beberapa artikel yang udah bilang bahwa ternyata vaksin yang sekarang sudah dibuat itu nggak begitu efektif lagi untuk beberapa strain baru. Jadi mereka harus mulai membuat different type of vaccine dan memberikan mungkin ke orang yang cocok gitu ya ke depannya. Jadi genetic sequencing is going to be sangat penting di sana juga. Terus habis itu dalam sisi keduanya adalah untuk tes, walaupun orang sudah vaksinasi, orang itu harus tetap dites atau rate of testing nggak bisa berhenti. Yang itu yang paling kita takut dalam rumah sakit juga adalah bahwa oke, orang semua mikir mereka akan dapat vaksin, tapi mereka udah nggak peduli lagi. Ya udah kita nggak usah tes lagi. Kita ya udahlah nanti kan akan dapat lagi. Atau mentally speaking, they are already udah merasa bahwa the solution is here. Jadi kita nggak perlu aware lagi. Nah itu yang kayaknya harus digalakan di mana testing untuk PCR atau whatever testing yang kita cuma do PCR sih sekarang. Itu harus mencari situasi-situasi di mana PCR itu tetap menjadi penting. Misalnya kerjasama dengan employer, manufacturer. Misalnya mereka kan pabrik ya, jadi manage thousands of population. Gimana caranya? Oke, kita ada beberapa, misalnya mereka dapat 1 juta aja deh vaksinnya, tapi mereka, atau cuma 50.000 vaksin, tapi mereka ada 100.000 employer. Gimana caranya kita manage population di mana ini dapat testing, dalam 6 bulan kita tes lagi, kita based on their stratification of risk, di mana siapa yang harus divaksin dulu atau siapa yang harus dites dulu. Nah itu kalau nggak mungkin bisa diketahui kalau nggak ada testing, nggak ada population genetics, which is something that we also care about, dan nggak bisa bikin situasi di mana kalau nggak menghubungkan informasi genetik, informasi clinical atau medical information. Nah ini kalau kita baca ya, apakah Pfizer, Moderna atau Sinovac dan AstraZeneca, efekasinya kan 90%, 90 sekian lah. Itu kan berdasarkan trial atau sampel yang mereka pilih kan, tapi belum dilokalisir. And you're in the business of localizing, ya kan, the DNAs of. Nah, apa sih kemungkinan bahwasanya efikasinya tuh ternyata nggak seperti apa yang sudah dilaporkan oleh mereka? Itu seberapa? Udah pernah dipikirkan nggak? Pernah sih, tapi it's hard to, kayaknya sekarang kalau misalnya, jadi I guess kalau misalnya kita tahu nih, kita tahu kalau vaksin ini misalnya nggak begitu efektif di populasi Indonesia. What are we gonna do about it? Betul. Is the question. Atau begini, popular opinion mungkin yang versi ini vaksinnya lebih tinggi efikasinya. Oh maybe, kalau itu daripada bisa, ini atau ini. Ternyata kalau ini dilokalisir, lebih tinggi efikasinya. Itu kan kalau menurut saya informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. That will take a lot of data set. Kalau misalnya, gitu? Yes, a lot of data sets. Jadi kita harus bikin clinical trial di mana follow these patients. Jadi kita ribuan pasien gitu kita follow, terus habis itu kita sequence everybody. Baru kita lihat populasi, kalau misalnya kita ternyata lihat gara-gara, terus kita harus ada pembandingnya juga. Jadi kita mungkin bikin sama, I don't know, in the US, kita bikin data dari US, bahwa genetic sequence di sana, genetic sequence di Indonesia, efikasi dari masing-masing vaksinnya, terus kita bandingin misalnya. Jadi, you know, how many permutations that is. And then you need to be able to be convinced, jadi at the end of the day, bahwa setelah mengikuti pasien-pasien ini, dengan vaksinnya beda-beda dan etnisitasnya misalnya beda, baru kita bisa menentukan bahwa pasien etnisitas ini cocok dengan vaksin ini. Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang merasa bahwa this trial design is worth it? Because it's expensive. Oh yeah. Yeah, it's very expensive to do so.
And if the government atau ada funder yang merasa bahwa itu penting, we can do it in a heartbeat. We know how to do these things already. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita percaya bahwa oke, ada yang lebih efektif kayak gini, kalau misalnya government merasa oke, sekarang kita beli vaksin ini aja gitu misalnya. Pertanyaannya kemudian yang lain-lain adalah supply issues and all that type of stuff. But I do believe kalau misalnya ada koordinasi untuk bisa make decisions based on data, much better. Ya, tapi it's unlikely sebenarnya kalau misalnya udah vaksin gitu, efikasi berdasarkan etnisitas itu akan main peran. Mungkin yang lebih main peran itu adalah logistical issues. Ya, kayak gitu-gitu lebih main peran, I think. Cold chain infrastructure. Ya, susah kayaknya. Ada yang perlu minus 70, minus 30, minus 22. Gimana tuh untuk di daerah-daerah terpencil? Nggak gampang. Itu, ya kita doain deh, semoga berhasil. Pak kita nggak bantu pemerintah. Minimum dengan doa. Iya, oke. Salam mas, ya, to the watchers out there. Oke, ini aplikasi ke manusia udah jelas. Apa yang Anda lakukan? Kalau aplikasi ke flora dan fauna gimana? Genetics and flora and fauna, I think genetic sequencing di Indonesia udah banyak yang melakukan sequencing for these type of things. Karena mereka itu the basic biology of it is kayak breeding gitu. Jadi mereka mau pilih bibit yang cocok paling mana. Jadi that in itself sebenarnya udah genetics kan. Betul. Jadi genetic sequencing as a step above di mana kita benar-benar mau tahu nih gen apa yang menyebabkan rice ini atau jenis nasi ini bisa tahan nggak kena air lama gitu kan. Dan bahkan gimana supaya bisa panen 10 kali setahun. Nah ya kayak gitu. Nah benar banget. Nah pertanyaan. Mangga nggak usah nunggu musim. Iya. Durian nggak usah nunggu musim. Iya, bisa aja langsung di. Tiap hari panen. Gimana tuh? Bener banget. Untungnya kita nggak banyak masalah itu karena kita di tropik ya. Jadi kayak it's like our equivalent of a first world problem. Kita nggak pernah masalah itu kan sebenarnya karena tropical country sebenarnya. Enggak, tapi singkong aja panen cuma 2 kali setahun kan kalau nggak salah. Yeah, that's true. Gimana supaya bisa lebih sering buah-buahan lain? Di Thailand udah gini-begini. Nah gimana tuh caranya? Bisa sih kayak kalau misalnya saya cuma bisa ngomong, I'm not an agriculture background. I know, I'm just pushing. Tapi kan bisa loh diaplikasikan ilmu ini. Iya, bisa banget. Banget. I think so. I think salah satu yang mungkin penting juga untuk dilihat oleh perusahaan-perusahaan ini adalah kalau misalnya mereka udah choose one type of crop yang bagus, mereka juga bisa memilih different characteristics yang beda. Misalnya mana yang bisa environmentally more friendly. You know, which crop is sebenarnya bisa menyebabkan ya lebih tahan dan lain sebagainya. Jadi asal ada kenyataan pasti bisa sih Pak. Itu sequencing technologies is really just selling information at the end of the day. What you do with the information is the powerful thing. Kalau misalnya saya nggak tahu ya, nanti kalau misalnya udah ada nasinya ini, udah ketemu nih gen ini yang paling cocok. Nah ini mau diapain nih? Kita mau CRISPR this to the new bibit nasi or whatever or breed for that type of itu sebenarnya bisa jauh lebih makan gampang, satu butir beras tapi kenyang. Yeah. I don't know. That's I'm just being Doraemon imaginative. days. Yeah, I think there is an episode on that. Tapi menarik rekayasa genetik ini gimana? Iya kan? Nggak untuk manusia aja tapi yang lain-lain juga. Are you worried? Are you concerned that Indonesia mungkin nggak bisa join revolusi ini? Sekarang iya. Tapi will we catch up in the next 10 to 20 years? Bisa. Saya yakin lah. As I've been saying this many times, it doesn't take 270 million people. It takes just a few to have the right conversation. Yeah. Iya kan? Yeah. And it could start with you. Oh. Iya kan? Dengan teman-teman Anda yang saintis dan segalanya. Dan kalau menurut saya itu akan memicu percakapan. Dan gimana supaya percakapan ini menjadi percakapan yang normal gitu loh. Iya, benar sih. Iya kan? Iya. Karena kalau orang dengar begini kan, gitu kan. Tapi it's actually relevant. Betul. Untuk kepentingan sehari-hari loh. Iya. Dan gimana kita bisa menarasikan aja. Benar banget ya. I think that storytelling part memang penting banget. You are one of the few storytellers kalau menurut saya.
Dan itu gimana untuk di storytell atau dinarasikan ke masyarakat luas. Dan begitu orang lihat bahwa ada orang awam di sana menjadi beneficiary dari temuan Anda, itu gila tuh, bakal viral. Iya. Yeah, kan? Benar banget. One of the best tips I got. Kalau ada seorang petani di daerah di manalah di Indonesia, dengerin apalah yang Anda temukan, ternyata dia selama ini udah 20 tahun minum obat apa, ternyata dia nggak perlu minum obat. Iya. Karena itu sebetulnya salah atau kurang efekasinya. Iya. Berdasarkan DNA yang ditemukan. It takes one story. Betul. One success story. Iya. And a champion. Yeah, nah, I agree. Udah ada nggak upaya-upaya untuk ke pelosok-pelosok gitu untuk melakukan DNA testing, terus temuan-temuan yang agak-agak beda? Ya, ini yang orang kusta itu yang tadi di Papua. Oke. Ya. Jadi kita memang percaya bahwa DNA tuh nggak perlu mahal. Tes DNA tuh nggak perlu mahal sebenarnya. Yang bisa menjadi asal kita tahu apa yang mau kita baca. Iya. Kenapa itu penting jadi mahal banget itu karena approach-nya itu oke, kita baca semuanya aja. Iya. Ya, jadi kita get as much data as possible. Lalu kita nanti ke depannya bisa buat jualan ke pharmaceutical company datanya gitu. Bisnis modelnya beda banget. Kalau misalnya kita implementasikan di sini yang it's one of the best things yang saya belajar juga itu adalah the power of focusing on just one thing. Kita bisa di panel kita ada 159 obat. Tapi my first use case is just 2 drugs. One kusta, one is the tamoxifen. Ketiga kita sama RSCM untuk psikiatri. Udah 3 itu aja deh. Wow. Kalau misalnya kita bisa do those things, orang ngomongin sendiri, mereka bakal ada ide sendiri. Ada dokter-dokter yang udah dari kemarin ada dokter dari yang kerja untuk addiction. Telepon kita, kita bisa nggak kerja sama bareng? Adiksi apa? Sorry? Adiksi apa? Addiction. Addiction. Addiction to what? Like opioid and stuff like that. Jadi painkillers di sini juga banyak kan. Jadi gimana apakah ada gen-gen yang bisa memprediksi orang itu? Jadi once ada success story-nya, orang bakal come to us for ideas to collaborate. Jadi a lot of the collaborations yang kita sekarang sebenarnya datang dari dokter-dokter yang melihat di masalah di populasinya mereka. Terus habis itu mereka datang ke Nala, mereka bilang bisa nggak kita kerja sama bareng gitu. So it's so important that there's a storyteller dan ada orang yang bisa mendengar story itu juga. And which is why I'm so happy to be in this podcast. So bagus. Jangan sampai lah hal-hal kayak gini nggak diplatformkan. Iya. Ya kan? Ini harus terus diplatformkan dimanapun supaya semakin luas orang bisa dengar. Iya. Dan belajar. Oke, Nala ke depan. Yes. What's your end game? We think that setiap orang yang datang ke rumah sakit udah ada informasi genetik seperti mereka punya tes darah, tipe darahnya mereka, kayak blood A, type B, type C, type AB or type O. Ini sama dengan genetiknya. Jadi mereka udah tahu exactly what medications yang mereka bisa ambil dan risknya mereka untuk dapat obat-obatan atau sakit apa ke depannya mereka udah tahu. Jadi rumah sakit langsung tahu gimana nih caranya kita take care pasien ini. Keren. That's our dream. Jadi kita ada beberapa project di mana kita bahkan ditaruh di chip, ditaruh di sini aja, di scan. Oke. Or the chip can be in your phone, no issue. Iya. It could be someone else's chip. Oh yeah, well, yeah, that's true. That's cyber security is bisa so important. Iya, benar sih. Kalau genetik itu memang harus benar-benar di guard, benar-benar. Jadi kita, it's a whole thing on its own. Iya, hati-hati loh. Banyak orang yang mulia lah untuk meng-open source-kan kode-kode atau informasi seperti ini kan. Tapi saya takutnya tuh nanti bisa di hack juga kan, dan disalahgunakan. Iya. Sorry. Terus. Gimana? 5 tahun ke depan gimana? 5 tahun ke depan kita mau, kita ada beberapa project yang mendekati use case itu. Jadi kita ada kerja sama di rumah sakit Singapura di mana semua orang yang mau dites, informasinya disimpan di electronic health record. Nanti kalau orang yang mau dikasih obat atau penyakit apa gitu, mereka ada warningnya. Jangan, pasien ini ada efeknya sama ini gitu.
Jadi dokter nggak usah mikir. Their split second decision change to another drug. No issue. No fuss. That's our goal. I think di dalam 5 tahun ke depan kita mau mengimplementasikan itu di at least Southeast Asia. And then juga branch out ke risk prediction. Jadi kita percaya bahwa kalau misalnya kita bisa prevent satu hal ini yang namanya efek samping obat, kenapa kita nggak bisa prevent hal-hal lain? Dan untuk itu salah satu use case kita adalah untuk breast cancer. Jadi kita bisa tahu stratifikasi populasi, ada yang high risk, intermediate, low risk breast cancer. Yang high risk kita suruh mamogram 1 kali setahun. Yang intermediate risk 2 kali setahun. 2 tahun sekali. And then yang low risk sekali 3 tahun misalnya. Jadi untuk melihat apakah this type of intervention bisa. Yang kedua, kita juga tertarik banget sama Parkinson's disease. Jadi personally speaking, very passionate about Parkinson's. Kakek saya dulu juga pernah Parkinson's. Jadi gimana kalau kita bisa cek nih orang Parkinson's high risk, terus habis itu kita bisa intervene early. Karena ada beberapa intervention early, walaupun belum ada clinical trial-nya, banyak perusahaan farmasi yang mau lihat clinical trial obat-obat apa yang bisa kita cari untuk pasien-pasien yang akan Parkinson's disease ke depannya. Jadi identifying these things early bisa nggak cuma untuk pasien, tapi juga scientific community in general. Jadi we're doing that type of projects, and semoga dalam 5 tahun ke depan these projects benar-benar bisa there's volume numbers in my head, these things, but that's how we measure our impact, is that how many lives do we touch? How many hospitals do we work with? Mention numbers. What are your numbers. targets? Okay. How many lives will you be able to touch? Oh, I feel like I'm shooting myself in the foot. Okay. You're going to have to put that on the business plan when you fundraise next. Well, that's going to happen really soon, by the way. Very nervous. 100,000 in about 3 years. So that's too little. That's too little, few. But the data is powerful. The type of data that we get from that 100,000 has to be not breadth, yeah? Exactly. Okay. Karena kalau misalnya udah kita dapat clinical data, patient behavior, and genetics data, udah tinggal kita kerja sama insurance company udah gampang banget. Bagus. Kita bilang aja kayak, we already have the data, we can show you that if you do our test, we can save you money. What is stopping you from paying this test? Jadi the moment that we do that, the conversations. Premi bakal turun. Hope so. Yeah. Asuransi, perusahaan asuransi punya kepentingan di sini. Besar sekali. Yeah. Nah, saya mau dorong dikit nih. You ever heard of Neuralink, right? Yes. Nah, itu kan intinya bisa menyembuhkan orang dari Alzheimer, dementia, possibly Parkinson. Yes. Gimana tuh? Can it? Itu kan, iya, intinya kan itu mengre-elektrifikasi neuron kita di otak. Yeah. Dan tubuh kita kan ya reaksi kimia dan elektrifikasi neuron. Yes. Reaksi kimia, which is what you're doing. In terms of biology or biochemistry. I think I'm not an expert in this. Neither am I. I'm the one asking the questions. That should be the disclaimer at the beginning of the video, Nggak, tapi ini cukup real. Yes. Cukup real. Yeah, I think so. I think I guess I think it's cool. I think it's such a new technology. Jadi mungkin with any new technology, I think the most exciting part is to see teknologi ini tuh sebenarnya paling berguna untuk use case apa. Yeah. Jadi kalau misalnya Neuralink, saya udah dengar atau baca-baca gitu kan dari Elon Musk gitu kan, dia ngomong, kita bisa record memory as good as a camera. That's one of the first use case. Is that the most powerful use case compared to solving, I don't know. No, I like the re-electrification of the neurons. Yes, exactly. So depends on that company and mau di mana, dan hopefully it's the electrification of neurons and the brain. Dulu pas saya di GIS, salah satu Genome Institute of Singapore, saya kerja sama namanya this Alfred PhD, that dia tugasnya adalah untuk membuat brain cells di Petri dish. Jadi itu project saya adalah untuk bikin mini brains supaya kita bisa belajar. And I think kita pada saat itu berapa tahun yang lalu ya? 4-5 tahun yang lalu kita masih nggak tahu, bahkan kita udah bikin nih neuronnya di dalam Petri dish.
karakterisasi neuron apa aja kita nggak tahu. Jadi still at that stage di mana kita ngerti sel di otak yang mana aja kita nggak gitu tahu. Is this a dopaminergic neuron? Is this something else? The characterization itu masih kayak we're still unsure. Itu kayak bisa this type of that type. Jadi kalau misalnya this type of disease or neural link kan benar-benar bisa pinpoint di mana yang harus di electrocute supaya efeknya kemana. Then I think it's amazing. Yeah. But it takes some basic science to get there. Absolutely. Yeah. Masih cukup preliminar, tapi kalau menurut saya directionality-nya well defined. Dan itu kalau menurut saya keren banget kalau untuk kepentingan yang baik dan mulia. Dan pertanyaan saya justru, apakah itu akan mendisrupsi apa yang Anda lakukan sebagai disrupsi atau lebih mengkomplement? Maybe kalau di healthcare disruption jarang banget kelihatan karena disruption implies something changes very quickly. Yeah. I think in healthcare nothing changes very quickly. I think it will mungkin disrupt tapi over 50 years. Yeah, maybe it will change over time. Tapi I don't think it will disrupt in a very traditional sense. It will disrupt for a very particular use case misalnya. Yang tadi kalau misalnya orangnya memang pengen untuk satu use case dan mereka fokus banget ke sini, ya itu akan terjadi gitu. Tapi apakah akan disrupt healthcare in general atau maybe genetic sequencing in general or genetic testing? Mungkin enggak karena aplikasinya in healthcare sangat-sangat wide gitu, sangat-sangat luas. Saya agak-agak optimis, di mana untuk use case yang spesifik, itu dua sudut pandang itu akan lebih membaur dengan baik. Nggak akan tabrakan. Saya ngeliatnya begitu. Dan tentunya harus dikelola dengan baik. Percakapannya at least, dan penelitian juga. Benar banget. Iya kan? Iya. Kayaknya penelitiannya itu juga interesting banget, di mana sekarang itu, di mana penelitian itu nggak bisa cuma satu aja. Jadi cuma genetic data aja, kayak misalnya dengan Prof. Hera, genetic data Indonesia banyak nih. Tapi apakah genetic data ini bisa dipakai untuk predik kesehatan? Untuk melakukan itu kita harus punya medical data. Nah itu juga susahnya setengah mati. Jadi as a company kalau misalnya atau as anyone trying to make that decision, nggak bisa kita kayak in Neuralink, maybe they very good at the technology, tapi juga harus melihat side effects-nya apa gitu. What is the biological side of things? Jadi that the joint disciplinary research itu juga it's very interesting. Oke, ini agak-agak utopian. Yes. Kalau umpamanya dengan CRISPR, itu kita bisa menyehatkan manusia. Yang paling ekstrim kan gimana supaya warna mata kita jadi biru. Ya kan? That's designer humans. Yes. We're not there. We don't want to go there. Tapi gimana supaya kita bisa lebih sehat. Yes. Ya kan? Terus apa yang Anda lakukan bisa meningkatkan efisiensi, penghematan. Ya kan? Karena lebih matching nih antara manusia dengan pengobatan. Bahkan kalau perlu nggak usah dilakukan pengobatan. Nah itu utopian kan? Iya. How fast do you think we can get there? Kalau menurut saya di negara-negara maju dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun. Based on what I read ya, which could be wrong, tapi dan itu pasti akan berdampak ke percakapan kita sehari-hari. Kita nggak perlu nunggu 10 tahun dari hari ini. Kalau menurut saya dalam 1-2 tahun ke depan ini akan, mau nggak mau, kita akan kepaksa. At least untuk bercakap. Ya kan? Iya, betul sih. Terus habis itu ya kita tinggal milih aja mau beraksi apa enggak. Kalau kita mau duduk manis aja sih ya oke. Tapi kita bakal ketinggalan. Tapi kalau kita nggak duduk manis dan kita beraksi, bisa beda. Infleksinya kalau menurut saya akan nyata untuk Indonesia. Dan itu untuk kepentingan masa depan kita, generasi muda dan seterusnya. Setuju banget. Itu banyak juga yang kayak banyak conversation ini juga terjadi karena banyak orang-orang yang dulunya mau stay di US untuk advanced technology, mereka sekarang semua mau balik ke Indonesia untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru ini juga.
Jadi it's a very good trend. I think kalau misalnya akan terjadi 1-2 tahun selanjutnya, it is truly because karena orang-orang yang sudah melihat what the future can be. Iya. And then they try to implement, akan melakukan di sini. Iya. Jadi mungkin dulu mulai dengan your big tech companies, sekarang kayaknya udah mulai banyak banget teman-teman kayak saya yang company-company lain yang memang sudah melihat bahwa ya kalau nggak kita ketinggalan gitu. Iya. Harus we gotta start now or we will never get there. Ya. And I think conversation ini juga banyak banget di partner-partner yang kita lihat juga, kayak kemarin sebenarnya insurance company, saya nggak menyangka sebenarnya ada insurance company di Indonesia yang mau bayarin tes kita sekarang, tapi udah ada gitu. Jadi jadi kayak mereka they may not have all the data at hand, tapi mereka percaya bahwa teknologi dan making decisions based on data itu sangat penting. Jadi mereka mau invest ke situ dulu deh. Jadi kalau misalnya ke depannya sebagai partner Nala Genetics di Indonesia itu ada one thing that we can help do is always kayak teach on what our data set can do, what decision making berdasarkan data itu bisa kelihatannya seperti apa sih. Jadi kalau misalnya orang-orang itu ada kepentingan, tapi kepentingannya itu berdasarkan data, pasti nyambung deh. Iya. Jadi I think I agree absolutely. Jadi things will happen so quickly karena the rate of decision making with data is just so normal. Udahan. Dulu kan insurance companies mungkin kayak ya udah it's a money making business. Mereka nggak perlu cari lagi. Tapi sekarang everything needs to be data driven. It's very exciting. Ini kolamnya gede. Ya. Di Indonesia 270 juta manusia yang growing dan konsumtif lagi. Iya. Dan kita semua punya kepentingan untuk kita bisa lebih sehat. Yes. Ya kan? Dan untuk kita lebih sejahtera. Ini banyak kan orang-orang Indonesia di luar yang berbakat. Seperti Anda akhirnya balik juga. Teman-teman Anda yang di luar, yang sudah dan bisa diberdayakan dimanapun di luar, itu sudah dan akan menyadari bahwa kolam di sini ini gede. Dan mereka akan balik. Nah, kalau itu dipadu dengan talenta-talenta dari luar yang nggak semestinya orang Indonesia, yang melihat prospek atau peluang yang besar di sini untuk memajukan bangsa, ya tinggal kuncinya adalah kita harus bisa menunjukkan keterbukaan. Benar banget. Untuk mendatangkan talenta yang terbaik. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat, Singapura, dan lain-lain. Iya. Iya kan? Kalau misalnya dulu pas saya di Singapura juga my PI gitu, principal investigator, dia selalu mau cari PhD yang pinter-pinter kan ke Singapura gitu. Gimana caranya mereka narik? Dia bilang even in Singapore, kalau misalnya saya harus narik scientist bagus, itu harus ada mereka udah the biggest reason why they go to Singapore is because their family has a Singaporean ties. Jadi kayak I think it's so interesting that at the end of the day, kayak it's all about the person making the decision, one person at a time making that decision to benar-benar invest in Indonesia. Either it's because of a personal interest atau something like that. Tapi yang menariknya juga kayak I think infrastructure di Indonesia juga udah mulai terbangun karena ada startup yang udah mulai aneh-aneh gitu kan. Betul. Yang udah bilang bahwa oke, government gak akan memberikan akses ini, saya aja yang memberikan. Betul. I'll do my own gitu. Betul. The entrepreneurial spirit here in Indonesia is unmatched. Betul. The to-do attitude-nya tuh udah kayak ya udahlah gitu, kayak let's just go gitu. I love it. One of my friends actually created this perusahaan namanya Neliti, di mana dulu tuh kita Neliti. Wow. You could speak to the guy. Jadi dia dia orang Australia sebenarnya, tapi dia pas riset di Indonesia dia merasa bahwa kok di Indonesia aja saya mau akses scientific paper aja nggak bisa. Jadi saya harus bayar 700.000 gitu, 300.000 per kali, ya nggak ada orang mau riset lah pasti. To do one research you have to read tens and dozens of papers. Jadi gimana caranya kita memberikan open access journals to more and more people. So saya jadi tertarik banget tentang masalah ini, membuat gimana caranya kita memberikan akses infrastruktur untuk scientific publications just for basic scientists, and gimana caranya kita menduniakan penemuan yang udah ada di Indonesia itu jadi diindeks sama Google Scholar, diindeks sama Altmetrics, all these ya bisa dicari sama dunia luar kan. And that's what Neliti does. It's just to index
make digital libraries. It sounds boring, but you have no idea how useful that is. Oh my goodness, Gila. the level of exchange just putting it on Google is. Gila. It's just so powerful. And kayak ide, you never know where an idea comes from, Betul. kan? Betul. And what paper? Kolamnya gede nih. So fun. Ikannya banyak. Yeah. Tinggal dikasih I think it's so kail, fun. terus nelayan-nelayannya bakal datang. Pemancingnya bakal datang. Gitu. Yeah. A lot of investors are coming. I'm not worried about that. Jujur, karena likuiditas lagi sangat rampan. Iya. Likuiditas di dunia, khususnya di dunia barat, tuh $100 triliun. Yeah, it's not an issue, isn't it? Iya. Yeah. Dan tinggal Betul sih. gimana ada 1 storyteller, 2 storyteller, 3 storyteller yang bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional dan narasinya udah keren banget. Ini kita perlu lebih sehat. Kita perlu lebih sejahtera. Apa tuh? Financial inclusion kayak, genetics kayak, apapun. Iya kan? Absolutely. Tinggal kita harus ada keterbukaan. Bukan Betul. hanya terhadap orang-orang Indonesia yang udah kerja di luar atau belajar di luar untuk balik, tapi orang-orang non-Indonesia juga yang mau bantu. Betul. Dan kita harus ada. Iya. Kita harus hospitable. Iya, betul banget. Karena kalau misalnya ada beberapa yang kalau misalnya understanding-nya juga terlalu lokal, kayaknya belum apa-apa udah bilang itu bukan orang, itu not the Indonesian way. Saya juga sering dibilang kayak That's gitu. another episode. Invite me for that one. So. That's a long conversation. Iya. Tapi what is the Indonesian way kan sebenarnya? Kenapa? The Indonesian way is what needs to be, not what has been. Exactly. Iya kan? So itu kadang-kadang kita harus forward looking. Betul banget. Jangan terlalu melihat kaca spion aja. Absolutely. Yeah. Gila, kita udah ngomong cukup lama, Levi. Okay. Any last few words? I think, what would I say? I guess if genetics, I think kalau misalnya lebih banyak orang yang akan tertarik di bidang genetics, harapan saya untuk Indonesia adalah orang akan lebih melihat kebenaran. They care more about the truth, and they care more about kenapa informasi ini penting untuk mereka. Jadi kalau misalnya ada itu, saya sangat optimis sih untuk Indonesia. And I think we're going I'm to with you. do. And I promise you, kita makan sama Prof. Hera. Dan Oh, wow. I'll also invite Charlene juga. Oh, I think the that was- 3 of you will have a blast. And I'll just be a bystander. I'm sure we'll include you in with all your CRISPR views and what Indonesia can bring. Saya agak-agak bisa dimarahin sama Prof. Hera nanti. Wah, kayaknya saya dulu yang dimarahin. Aduh, nggak. Ya, tapi that would be so fun. Yeah. Oke. Thank you loh. Yeah, Levi, of course. Teman-teman, itulah Levi, founder dari Nala Genetics. Terima kasih. Inilah Endgame.